Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau saya percaya dengan Alkitab saya, ya, apa yang Nah, ada di bumi ada di surga, apa yang ada di surga akan ada di bumi. Nah, nah itulah. kalau misalkan Mbak Dewi Bulan percaya sama Yesus, tuh bener kan? Boleh saya minta, kalau misalkan Mbak Dewi kan suka menantang nih, boleh buktikan nggak surat ini nih, yang apabila saya meminum racun ular dan sekalipun ular berbisa aku nggak akan mati. Bisa nggak buktikin itu, Itu ayat itu? perintah atau tantangan untuk diri sendiri? Ayo, Ya mau nggak buktiinnya perintah kalau misalkan ini? itu perintah atau tantangan untuk diri sendiri. Baik, ini sangat lucu ya, Bila panik ya Suniti ini. Pertama, kan Anda selama ini menantang Tuhan. Apakah menantang seperti itu ada perintahnya? Itu yang pertama. Anda kan selama ini, ya Allah, saya minta diazab, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada dalam perintahnya? Harus seperti itu atau tidak? Yang pertama. Jangan-jangan memang orang ini mengikuti orang kafir Quraisy yang meminta kepada Nabi agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ikhtilaf tertulis dalam Bible-nya yang menyertai orang-orang percaya, dia akan membawa ular, kemudian tidak akan berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan meminum racun, itu tidak akan mati. Baik, saya punya di sini ada Bible, Alkitab dengan Kidung Jemaat ya. Di sini edisi 1990-an. Jadi lebih tua ini daripada kelahiran saya, Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat apa yang disampaikan tadi oleh saudara muslim kita. Jadi, di dalam Bible itu, di dalam kitabnya Suniti, kalau misalkan orang percaya kepada Yesus, ada ciri-ciri yang menyertai. Nah, salah satunya, ini kalau tidak salah dalam Markus, ya, kita akan lihat terlebih dahulu. Di dalam Markus, ya, Markus 16, butir yang ke-15. Nah, kita akan bacakan, saya baca di langsung Bible-nya, kemudian sahabat Tasik Kaji bisa langsung saja melihat di layar kaca saudara semua. Baik, Alhamdulillah. Di Markus 16, butir ke-15, berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, ini yang berkata adalah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Butir ke-16-nya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ada dihukumnya. Sekarang butir ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekali lagi, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Artinya, semakin dia percaya kepada Yesus, ya, maka akan ada tanda-tanda ini. Berarti kan Suniti ini mengatakan dirinya sebagai Kristiani yang percaya kepada Yesus. Nah, harusnya ada tanda-tanda ini. Karena tanda-tanda ini akan menjadi penyerta bagi orang yang percaya. Baik, bagaimana tanda-tandanya? Yang pertama, mereka akan, ya, di sini ada akan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi, kan ada dalam KKR atau semacam penyembuhan seperti itu disebutkan dalam nama Yesus, begitu ya, dalam nama Yesus, begitu. Jadi sering diulang-ulang kata tersebut karena memang ada ayatnya di sini, gitu ya, ada butiran ayatnya di sini. Kemudian selanjutnya mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, di sini mereka mentafsirkannya bahasa roh, gitu. Jadi mereka bisa bahasa roh. Nah, selanjutnya mereka akan, di sini ada akan, ya sama yang pertama tadi, ya, disebutkan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan, berarti kan sesuatu yang akan terjadi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, selanjutnya di butir 18-nya, mereka akan memegang ular. Mereka akan memegang ular. Nah, di sini akhi muslim ini bertanya, kalau misalkan seperti itu, ya, coba pegang ular, begitu ya, untuk melihat tanda-tanda, ciri-ciri memang Anda itu percaya. Kalau misalkan tidak percaya, bahkan kalau misalkan tidak memiliki kuasa, ya berarti kan tidak terbukti. Begitu ya, Kabilah. Nah, kemudian selanjutnya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau misalkan minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Nah, Alhamdulillah, sebetulnya hal ini sudah dibuktikan oleh pendeta-pendeta yang terdahulu. Tetapi sayangnya, ada yang kemudian meninggal dunia. Ini sangat viral di media sosial, Alhamdulillah. Banyak sekali pemberitaannya, bahkan kalau misalkan kita melihat pemberitaannya,
cukup sangat mengerikan juga ikhwafillah, karena ingin membuktikan ayat ini, tetapi ya apa ya boleh buat ikhwafillah, keadaannya seperti itu ya. Jadi memang keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh pendeta itu. Nah ikhwafillah, seorang muslim ini bertanya, kan Anda itu sering menantang Tuhan, menantang Allah, menantang Tuhannya kaum muslimin lah begitu ya, Tuhannya Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nah sekarang kalau misalkan Anda itu betul-betul beriman kepada Yesus, pasti ada tanda-tanda yang menyertai. Di sini sudah dipraktekkan mengusir dengan nama Yesus gitu ya, berbahasa roh. Apakah memang itu bahasa roh dan tidak, kita tidak ikut campur ya bilang. Tetapi di sini ada akan memegang ular. Coba buktikan. Ularnya tentunya ular yang berbisa begitu ya. Tentu di sini ularnya ular yang berbahaya begitu ya, karena memang di sini kan berkaitan dengan sesuatu hal yang berbahaya begitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu dalam Bible, coba buktikan. Pertanyaannya kemudian, apa jawaban Suniti? Apa jawaban Suniti? Katanya itu kan tidak ada perintahnya. Itu perintah atau tantangan untuk diri sendiri. Ikhwafillah, ini sangat konyol hemat kami. Katanya tidak ada perintahnya. Tetapi kenapa Anda menantang ke sana kemari? Bukankah itu juga tidak ada perintahnya? Coba buktikan. Karena selama ini orang ini kan suka menantang, ikhwafillah. Coba buktikan. Bahkan tadi akan memegang ular, yang tentunya kan membahayakan, ikhwafillah. Dan sekali lagi ada yang membuktikan, tetapi naas yang kemudian didapatkan, ikhwafillah. Jadi hemat kami, Suniti ini memiliki apa ya disebut cacat berpikir, ikhwafillah. Di saat orang ini menantang agar ya pertama mungkin bisa jadi supaya viral, kemudian dia didukung oleh non-muslim atau oknum-oknum non-muslim di sana ya ikhwafillah. Tetapi ya orang ini ketika ditantang seperti ini tidak mau ya ikhwafillah, karena ya resikonya pasti bakalan celaka-celaka juga. Maka kalau misalkan Suniti di satu waktu, di lain waktu orang ini menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan tantangan yang ada di dalam Bible ini. Buktikan wahai Suniti, penghujat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kemudian diusahakan oleh Suniti ini, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa yang kemudian Allah takdirkan tentunya itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video bisa saya sampaikan, dan video ini tentunya sangat lucu alhamdulillah kalau misalkan kita melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Suniti ini. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, silahkan klik share atau subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.